Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful qadir wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-bashir wal nadhir wa siratul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. صدق الله العظيم. Ini datang belakang, ada disuruh menyendiri. Al-Mukarramun, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita, sesepuh kita, para alim ulama, tuan guru kita, ustadz dan ustazah, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, amin, amin ya rabbal alamin. Saya hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kades kita. Saya doakan mudah-mudahan Pak Kades kita serta jajarannya Allah sehatkan badannya, Allah berikan kemudahan segala urusannya, sehingga desa kita ini semakin jaya, semakin sukses, dan keluarga Bapak Kades semuanya beserta jajarannya Allah berikan keberkahan hidupnya, amin, amin ya rabbal alamin. Para tokoh adat, tokoh pemuda, Bapak Kepala Kaum, Bapak Imam, Bapak Dari, Pak Bilang, dan semua para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang insya Allah kita semua yang duduk di sini menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi penolong ketika di padang mahsyar. Inilah saksi ibadah kita nanti di hadapan Allah dan bisa menjadi penolong kita, jauhkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul musibah, sahibul bait, keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, menantu, semua keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan dan keikhlasan, amin, amin ya rabbal.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagi pas ya Bu. Anaknya gaya ya Bu. Memang berapa minggu kok aneh. Mungkin lagi musim kemarau ada. Itu baru ke dunia. Mana wak telak yang kira Bu. Kalau kecil Ustaz kita hutang kan, Ustaz Izan, kita dikumpul ke padang masar kelak, matahari itu cuma sejengkal. Itu berapa juta kilometer, ya, tidak terhitung mungkin. Jauhnya bumi ke matahari, ya. Nah panas dulu. Apalagi cuma sejengkal. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar tidak panas seperti ya panas yang ada di dunia ini, tapi malah melebihi. Insya Allah kita didinginkan nanti walaupun matahari hanya sebentar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, Bu, Pak, boleh dari dulu, Bu. Kalau lamunan berdiri itu panas lah tuh. Itulah, buka tidak dulu, panas ya. Jadi ada dia, berapa kan? Anak mutu, tak hormat dia masuk duduk lebih tinggi daripada orang tua, kan? Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kita itu selalu berhadapan dengan dua keadaan silih berganti. Sekarang kita alhamdulillah bisa berkumpul silaturahmi ya di tempat duka, dan lain niat kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya yakin ibu-ibu datang ke sini untuk beramal. Bapak juga datang ke sini untuk beramal. Apalagi saya yang bikin ceramah. Isi ceramah di sini hanya untuk beramal. Alhamdulillah sekarang kita diberikan kesehatan. Satu saat pasti kita akan mendapatkan yang namanya satu penyakit. Betul Bu? Betul Pak? Sekarang kita ada yang muda. Nanti yang muda akan menjadi tua. Sekarang keluarga musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bahagia, suatu saat kita akan berduka. Sekarang kita hidup Pak Bu, alhamdulillah. Tapi ingat, nanti suatu saat kita akan menyusul almarhum. Begitulah kehidupan. Selalu silih berganti. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah ada dua keadaan silih berganti. Wa idza masahu khairu manu'a, apabila ia mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesedihan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberi musibah oleh Allah, diambil orang tuanya, diuji oleh Allah. Ia berkeluh kesah, ia menangis. Kalau bahasa ini itu galau, bersedih. Wa idza masahu khairu manu'a, apabila ia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita itu silih berganti hidup ini, Bu. Ada saatnya kita diberi musibah, ada saatnya kita diberi kebahagiaan. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan, ia amat kikir. Kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah. Tapi ada orang yang ketika diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, diambil orang tuanya, diberi sakit oleh Allah, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak berlalu dengan kesedihannya. Begitu juga ada orang yang dapat kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan, dia tidak mikir, dia tidak lupa kepada Allah. Siapa itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Penting itu sholat, Bapak. Kalau kita hidup ini tidak melaksanakan berupa perintah Allah sholat itu, maka tak ada artinya hidup kita ini. Tidak ada gunanya hidup kita ini. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama, Bapak. Dunia ini hanyalah tempat ujian yang Allah berikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup itu? Untuk mengujimu. Jadi Allah itu menghidupkan kita di atas muka bumi ini tidak lain untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Siapakah yang taat kepada Allah? Siapakah yang senantiasa untuk berbuat baik kepada Allah? Maka itulah orang-orang yang beruntung. Ahsanu amala, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita hidup di muka bumi ini, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah berupa sholat, maka tak ada artinya hidup kita ini, bukan. Saya contoh kayak ini, bukan. Ini kan abwah, ini haji, ini zakat, puasa, ini zakat, ini sholat, ini syahadat. Terpegang, tidak runtuh, tidak jatuh. Kalau kita tinggal haji, tidak mengerjakan haji, karena kurang mampu, biaya belum ada, sudah tua, fisik sudah lemah, masih bisa kita pegang ini. Kemudian puasa, kita lepas puasa ini, mungkin kita sakit, sudah berhalangan, sudah tua, musafir, masih bisa, Bu. Zakat, mungkin kita belum mampu membayar zakat, harta belum sampai hisapnya, duit untuk makan sehari-hari susah, masih bisa. Tapi kalau sholat,
Nah, jatuh ini, Pak. Itu pentingnya sholat. Jika satu lepas dah, dua dah. Nah, itu pentingnya sholat dalam hidup. Saya yakin ibu-ibu semuanya di sini ya istiqomah melakukan perintah Allah berupa sholat lima waktu. Bapak Ibu jemaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini Bu Pak selalu silih berganti. Kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Suatu saat pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mempersiapkan untuk menghadapkan Allah itu? Kira-kira ibu-ibu malam nanti, kira-kira sudah siap apa belum, Bu? Belum. Belum kan? Nah. Bapak siap, Pak? Alhamdulillah. Apa yang dibawa tidak tahu. Iya. Betul ya Bapak. Siap tidak siap harus siap. Karena mau ajar itu kan pasti. Ya. Wa likulli ummatin ajal. Setiap ya umat itu atau manusia ini ada batas waktunya, ada ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berdua pasti akan mati. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, la yastaqdimun. Maka kalau sudah sampai waktunya, tidak bisa itu ditunda. Tidak bisa itu dimundurkan semenit pun, sedetik pun. Dan tidak bisa pula dimajukan. Kalau sudah sampai waktunya, mati ya mati. Tidak menyebabkan mati itu karena sakit. Kita lihat almarhum, tidak ada penyakit. Tiba-tiba dipanggil oleh mati itu tidak melihat umur. Saya sudah berapa banyak takziah meninggal orang. Ada yang muda mati, ada yang tua mati bukan. Minggu-minggu ini saja atau bulan ini saja sudah banyak yang dipanggil oleh Allah bukan. Tinggal kita lagi menunggu kapankah kita. Nah, mau tidak mau kita harus siap. Makanya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkanlah diri kita. Apa yang kita persiapkan? Ahsanu amala, yaitu amal soleh kita. Saya ingin bercerita, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Pak? Ada cerita kisah orang tua memiliki 3 anak. Anak yang pertama namanya Kel. Anak yang kedua namanya Habil. Anak yang ketiga namanya As. Ada namanya Asil. Aduh, baik. Jadi orang tuanya ini memiliki 3 anak. 2 anaknya Kel dan Habil tadi, Bu, Pak, itu sangat dicintai, sangat disayangi. Dari kecilnya apapun dikasihnya sama orang tuanya, dimanja-manja, sampai hingga anak yang pertama Kel itu sukses sampai ke luar negeri, punya perusahaan ke luar negeri. Yang kedua namanya apa tadi? Habib. Anak yang kedua ini
dicintai juga, disayangi Bu Pak. Diperhatikan anak ini, sukses juga, sukses di kampung halamannya. Kebunnya banyak, hartanya banyak, sukses Bu Pak. Hanya satu anaknya tadi yang terakhir namanya apa tadi? Asmania. Tidak disayangi, tidak diperhatikan. Sehingga anaknya ini, Pak, Bu, biasa-biasa saja. Tidak kaya, tidak juga begitu miskin. Tiba-tiba bapak tadi, orang tuanya tadi dapatlah sakit. Dapat sakitnya semakin parah. Kata-kata lah benar-benar parah dia. Sakaratul maut belum, sakarat belum. Jadi nyobalah parahnya sakit. Teleponlah anak yang pertama tadi. Telepon namanya siapa tadi? Kel. Assalamualaikum Kel. Sambil nangis anak bapak tadi. Kel. Bapak ini kok Kel lari dunia Kel. Dan bahkan bapak ini kok lah dapat sakit parah ya Kel. Bisa enggak bapak minta tolong ke Kel? Kece anaknya, tolong aku Pak. Bisa enggak Kel balik ke kampung halamanku? Kawanlah bapak dari dunia. Bapak tak ada kawan. Kece Kel dulu Pak. Pak, bukan Kel tidak. Kel kok sibuk iya ke perusahaan Kel. Tidak bisa ditinggal. Sibuk ke pekerja. Kerjanya dari ibu. Kalau bisa Pak, biarlah Kel baik nyuruh orang. Biarlah Kel yang gajinya. Semakin jadi nangis juga Bapak tuh. Telepon anak yang kedua. Oke, yang anak yang kedua berasa apa nama tadi? AB. Bapak kok lah sakitnya ini be. Tolonglah kawan bapak. Dulu di waktu kecil sampai kalian sukses, bapak selalu ngawan kalian. Sampai kalian banyak harta, bapak selalu bersama kalian. Ini bapak kok sakit, tidak ada kawan. Kita tolonglah, bisa ada AB kok ngawan bapak ke rumahku. Kece AB ku belum. Pak, mohon maaf ya Pak. AB ku Pak, tengoklah kebun ku hektar nyuniku Pak. Sarang walet banyak, ruku banyak Pak. Sibuk nian Pak. Tidak bisa ditinggal. Kelak kalau ditinggal Pak, tidak ada tukang semprot ke kebun lah. Bisa enggak HP kau nyuruh orang Pak? Tambah nangis tuh Bapak. Orang tua nangis menjadi-jadi. Telepon anak yang kedua kok malu. Tidak lemak rasanya kan? Akhirnya anak yang berapa? Anak yang tiga. Jadi fokusnya dengar cerita bola. Anak yang ketiga ditelepon lah, langsung. Siapa nama anak yang ketiga dia? Tinggi dia juga, kalau nama asik tu. Mana ibu as tadi? Jangan tersinggung, ya. Kelak tu ibu yang beruntung lah. Kece ya, tapi nangis bu. Karena merasa kan, bapaknya tadi kan tidak memperhatikan anaknya tadi yang ketiga.
minta tolonglah As. Dulu As, bapakku tidak sayang ke kau, tidak perhatian yang ke kau. Ini ku bapak bola mulai sakit, ada yang kel tidak bisa balik, ada yang habis dan juga bisa sibuk berjonyo. Ini ku dah ada kawan bapakku As. Kira-kira As bisa dah kawan bapakku ke rumahku, bapak pula sakit parah nian. Anak yang ketiga ku memang anak yang taat, anak yang soleh dan solehah. Jadi apapun keadaannya, sesakit apapun anakku tadi, dia merasa tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya. Walaupun ia tidak diperhatikan, dia tetap sayang ke orang tuanya. Atau As, iya Pak, As ya Pak, apapun As selalu ke hati Bapak. Bukan anak tuanya tidak. Memangnya soleh dan soleh. Jadi anak yang ketiga pula yang ngawan bapaknya tadi, orang tuanya tadi. Ada tak kira-kira cerita pengalaman ibu? Tidak ada. Bisa jadi ya. Karena memang ciri-ciri anak itu ada tiga. Ada bentuk anak itu yang pertama anak panah namanya. Anak panah itu kalau dia ditembak jauhnya situ tidak balik-balik lagi. Langsung suksesnya ke jauh situ tidak ingat ke orang tuanya lagi. Ada yang kedua anak seperti anak pisang yang hidupnya sama orang tua itulah. Tumpang ke orang tuanya, hidupnya dikasih makan orang tua, apa orang tua. Nah, hartonya habis ke anakku tadi. Ada anak yang seperti itu. Tapi yang tipe yang ketiga inilah anak yang baik, yaitu anak yang soleh dan soleh. Jadi Bapak Ibu, cerita itu bukan cerita yang seriusnya. Seriusnya dengarnya tadi dah. Kamu ibaratkan bayi tadi. Yang pertama, nama anaknya siapa nih? Kel. Kel itu ada singkatan, namanya keluarga. Yang kedua, namanya HB. HB itu apa? Harta benda. Yang ketiga namanya As, anak soleh dan solehah. Nah, mati kita kelak, yang dua tadi itu yang kita korbankan setiap hari dalam hidup kita ini, Bu, Pak. Ya, keluarga kita yang kita cintai, harta benda yang kita cari setiap malam, setiap hari kita cari. Nah, itu akan kembali, Bu. Yang akan menjadi penolong kita nanti adalah amal soleh kita, Bu. Amal soleh, bukan anak soleh ya, amal soleh, bukan anak soleh tadi asal itu singkatannya, amal soleh. Makanya kata Nabi kita, yajbiul mayyitas salat. Mayit itu akan diikuti 3 perkara. Fayarji usnani wayabuku wahid. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Siapa yang menemani kita itu? Yajba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nah, 2 akan kembali itu apa? Fayadiu ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu adalah harta dan keluarga. Itu akan kembali. Yang menemani apa? Wa yabqa amaluhu. Amalnya. Amal itulah yang akan menemani kita di alam barzah kita, di alam kubur kita, Bapak. Jadi jangan itu terlena dengan kehidupan dunia ini.
Karena saking sayangnya ke istri bapak tadi, ya kan? Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sayang, cinta boleh, tapi ingat jangan berlebihan. Ini saking sayangnya ke istri, apa dikece istri, yang haram-haram hajar demi istri tadi, ya kan? Nah, jangan sampai kita begitu. Ingatlah dengan amal soleh kita, harta benda kita, siang dan malam yang kita cari upah, kita korbankan waktu kita siang dan malam untuk mencari harta. Mati kita, Pak, tinggal harta kita, Pak. Dapat laki mana? Laki orang. Nah, hanya amal soleh. Makanya masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini, banyak-banyaklah amal soleh kita. Itulah persiapan kita untuk menghadap kematian kita. Nah, hati-hati dengan tempat kita yang berapa meter itu, Bu. Ya, berapa meter tempat itu aslinya? Ada yang 2 meter? Aduh. Nah. Kalau kita selamat di alam kubur itu, Bu, nah untuk selanjutnya insya Allah kita akan selamat. Kata Nabi kita, innal qabra awalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal tempat pertama di akhirat. Fa inna ja sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat, tempat kita yang berapa meter itu, 2 meter itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk selanjutnya kita juga akan selamat. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Apabila kita tidak selamat di tempat yang kita berapa meter itu, kita disiksa oleh Allah. Maka untuk selanjutnya kita akan lebih sakit lagi, Bu, lebih parah lagi siksaan kita daripada di alam kubur itu. Tempat terakhir kita, kalau kita tidak selamat di alam kubur, maka tempatnya nanti di neraka jahanam. Dan mudah-mudahan kita selamat daripada siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, Ibu? Masih lama? Lanjut nggak azan? Lanjut, Bu. Ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ dikatakan, di dalam kitab itu, bumi yang kita injak ini, Bu, Pak, itu setiap hari selalu memanggil kita, Pak. Apa panggilan bumi yang kita injak ini? Kata bumi, wahai manusia, silakan kalian berjalan di atas perutku ini. Mau kemana silakan. Mau umroh silakan. Mau mana lagi? Haji silakan. Mau jalan-jalan silakan. Mau bersenang-senang silakan. Tapi ingat, kata bumi, kamu pasti akan kembali di dalam perutku ini. Ingat, Bu, kita pasti akan kembali ke dalam perut bumi ini. Terus kata bumi lagi, wahai manusia,
silakan kamu makan apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Ada sawit, makan itu. Minyaknya maksudnya. Ada cabai, murah kira-kira. Dimakan. Ada kerbau, makan juga. Ada jawi apa lagi? Silakan makan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, tapi ingat, kamu nanti di dalam perutku pasti kamu akan dimakan oleh cacing dan ulat. Betul, Bu? Sudah siap belum kira-kira? Kalau orang yang beriman itu, Bu, kematian itu adalah yang ditunggu-tunggunya, Pak. Kata Nabi kita, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Ibu-ibu ingin berjumpa dengan Allah? Ingin, Bu? Matilah cepet. Tapi niatan. Tambah lagi. Artinya apa? Ya. Kalau kita mati nanti, ketika sakarat